Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat dari Mas Ipo dan tentu sahabat saya semua, berbahagia sekali saya bisa menghadiri undangan ini dan sungguh satu kenikmatan, satu kehormatan juga buat saya bisa bergabung dengan forum di sahabat-sahabat semua. Meski kondisi global dan kondisi Indonesia per hari ini juga mungkin sedang kurang baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwa kita harus bersikap tidak biasa-biasa saja. Nah, khususnya di tingkat individu kita dan di tingkat keluarga kita. Misalnya bagaimana? Ini gambarnya saat agak ini patah-patah. sedang kondisi pandemi masuk ke Indonesia. Ya, diperbaiki dulu gambarnya. Mudah-mudahan ini karena ada gangguan barangkali di internet. Ya, coba saya lihat dulu sebentar. Full sih. Baik. Ya. Sambil diperbaiki ya Mas Ipo ya. Yap. Di tengah pandemi global dan resesi ekonomi global dan kondisi per hari ini juga khususnya masyarakat pekerja di Jakarta seperti yang Anda lihat di medsos. Tapi kalau di media umumnya tidak muncul. Kalau kaitannya dengan rumah tangga saat ini, seperti pernah kita lihat di satu kota antrian di KUA yang panjang, ketika para istri menuntut cerai dari para suami. Memang belakangan ini kasus perceraian yang bukan talak tetapi khulu. Perempuan yang minta dilepas dari suaminya. Dan anehnya alasan terbesarnya adalah alasan ekonomi. Dan anehnya juga yang bercerai ini suaminya kerja, istrinya juga bekerja. Tapi bercerainya dengan alasan ekonomi. Saya ingat ketika akreditasi guru
dimulai dan kemudian ini saya bicara guru ya, kalau non guru mungkin tidak terlalu kontras. Ini guru ketika akreditasi kemudian naik gaji, perceraian tinggi. Saat itu perempuan sudah bisa keluar dari cengkraman ketidakbahagiaannya dari para suami. Ketika mendapatkan vitalitasnya, maka perempuan yang merasa berhak untuk merdeka dari ketidakbahagiaannya akibat suami, bisa jadi karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Tapi dua hal ini yang dominan biasanya. Nah, atas dasar ini semua, saya cuma ingin mengingatkan bahwa kondisi saat ini, pandemi dan resesi meningkat, apalagi barangkali undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada kaum pekerja saat ini, dan bagaimana asing merangsek secara ekonomi yang bisa menyebabkan ketidakberdaulatan kita sebagai sebuah bangsa, maka dari mana kita memulainya? Islam. Kalau kita lihat konsep Al-Quran, dalam memberikan problem solving terhadap persoalan-persoalan ini, dari bagaimana Islam membentuk kita menjadi bagian dari masyarakat global, kemudian menjadi masyarakat regional dan masyarakat kita sebagai masyarakat nasional, dan bagian terkecil dari sebuah masyarakat adalah, atau satuan sosial terkecil dari sebuah masyarakat adalah rumah tangga, dan rumah tangga ini kumpulan daripada individu-individu. Maka ketika saya ditawarkan tema menuju keluarga sakinah ini sebetulnya merupakan solusi yang sangat tepat, terutama dalam menyikapi dunia global dan nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Dan insya Allah akan menjadi baik-baik saja kalau kita betul-betul menyikapi peristiwa ini, karena orang-orang beriman itu apapun peristiwa yang dihadapinya, ajaban, menakjubkan, amrul mukmin. Semua urusan orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Kalau dia mendapatkan nikmat, in asobatu sarra syakar, dia bersyukur. Wa in asobatu dharra, dia sabar, dia bersabar. Dan kedua-duanya adalah baik bagi seorang mukmin. Nah, inilah konsep dasar, terutama dalam menghadapi kondisi rumah tangga kita di situasi yang seperti ini, dan mudah-mudahan semua sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Maaf, saya minum sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dasar yang akan kita gunakan untuk materi ini adalah surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 23. Silakan dibuka Qur'annya, yang punya Qur'an terjemah. Saya bacakan ayatnya. Insya Allah nanti Mas Ipo yang bacakan terjemahannya kalau sempat, supaya menjadi bagian daripada pemateri. Di surah Ar-Ra'd, surat 13, ayat 23. Ini ayat tentang pembentukan pribadi-pribadi menuju keluarga sakinah. Artinya, apa komponen utama keluarga sakinah? Tentu ini bukan soal bangunan rumah. Saya bicara manusianya dulu, unsur manusianya. Nah, kalau Mas Ipo sudah siap, saya akan bacakan ayatnya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan Mas Ipo. Ya. Surga-surga Ad, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi surga-surga Aden, jamak di sini bentuknya berarti betapa lapang, betapa banyak surga-surga Aden ini. Digambarkan dalam bentuk jamak. Yadkhulunaha. Mereka semua keluarga-keluarga sakinah ini masuk ke dalamnya. Keluarga-keluarga surgawi ini, keluarga-keluarga bahagia ini masuk ke dalamnya. Jadi ada surga untuk keluarga. Ini paket keluarga ini surganya. Sebagaimana paket materi yang Mas Ipo siapkan hari ini adalah paket pintu surga untuk sekeluarga insya Allah. Dan kita bersyukur atas semua kebaikan yang disiapkan. Mereka semua memasuki ke dalamnya, ke dalam surga Aden ini. Ke dalam surga Aden itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Jadi suami, istri, dan anak. Ini barangkali namanya keluarga inti. Di dalam Islam, konsep berkeluarga sakinah itu bukan nuclear family, keluarga inti, bukan. Fokus kita di dalam Islam itu kalau ingin berkeluarga berdasarkan ayat ini, makanya bentuknya jamak pula, bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, keturunan-keturunan mereka, karena konsep berumah tangga di dalam Islam itu adalah an extended family. Keluarga tumbuh, keluarga besar. Extend. An extended family. Beda dengan Barat, dari besar menuju nuklir, keluarga inti. Kalau perlu di Barat, keluarganya dibatasi, jangan harus suami istri. Boleh single parent. Dan lebih merdeka menjadi single parent. Semakin kecil lagi. Kalau keluarga inti itu masih ada suami, istri, dan anak, Barat sekarang ini dengan gaya hidupnya daripada punya suami, ngeribetin, pengen punya anak tanpa suami, ya bisa ke bank sperma, ya, untuk bisa punya keturunan seperti siapa, ya karena sel-sel DNA yang disimpan dari sperma itu bisa dipilih. Ingin punya anak seperti Bruce Willis atau ingin punya anak seperti siapa bintang terbarunya kira-kira para perempuan, siapa pujaannya. Saya nggak tahu. Karena orang tua jadi nyebutnya Bruce Willis, kan barangkali orang-orang masa lalu. Kalau yang terbaru kira-kira siapa gitu. Nah, atau pengen seperti Justin Bieber barangkali begitu. Dia tinggal datang ke bank sperma atau begitu juga si laki-laki. Ya, dia nggak mau ribet dengan ikatan-ikatan pernikahan. Walaupun ini tidak semua. Nah, kembali kepada ayat ini. Surga-surga disiapkan untuk keluarga-keluarga yang ingin masuk ke dalamnya, itu surga Aden. Nah, singkat kata di ayat ini, komponen keluarga yang bisa membentuk keluarga sakinah, yang diharapkan di sini itu keluarga surgawi, adalah waman sholaha, dari kalangan orang-orang yang saleh.
soleh bapaknya, soleh ibunya, berarti soleh suami istri, dan membentuk anak-anak yang soleh. Ini kata kunci penting. Sehingga ketika kita akan menikah, ya kalau ingin membentuk keluarga sakinah, tentu dimulai dari memilih pasangan. At-tayyibuna lit-tayyibat. Pada dasarnya Allah sudah menetapkan sebuah aturan umum. Biasanya si baik akan menjadi miliknya si baik pula. Laki-laki yang baik biasanya disukai oleh perempuan yang baik. Sebaliknya begitu. Si kotor al-khabithun ya disenangi juga oleh si al-khabithat. Ini dulu ceritanya. Karena kita mau bicara komponen keluarga sakinah itu sambil langkah-langkah tahapannya menuju ke sana, seperti apa sih mulai dari manusianya yang soleh atau sebaliknya dan seleranya dalam memilih pasangan. Jadi ada teman kalau jalan ke satu tempat, di mall kah, ya di jalan di pasar kah gitu, ini matanya nih kalau kepada hal-hal yang maksiat kok kayaknya gampang sekali dapatnya. Jenis cewek kayak begini, kayak begitu dia paham. Begitu juga si ceweknya. Jenis cowok-cowok yang bermaksiat tuh dia kayaknya hafal dan gampang connect. Ya karena memang at-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Nah, sampai di sini maka saudari-saudariku khususnya yang masih dalam keadaan sendirian, jodohmu sesuai dengan kepribadianmu. Bagaimana cara kamu menjaga kesucian dirimu, wahai akhwat? Insya Allah seperti itu suami yang akan kamu dapatkan. Ini dasarnya. Kalau memang ingin punya keluarga yang sakinah, maka mulai dari diri kita, setelah itu Allah akan pasangkan pasangan sesuai dengan selera kita. Caranya menuju keluarga sakinah adalah tentu memposisikan diri menjadi orang yang saleh. Sebagai laki-laki, jangan jadi laki-laki salehah. Ini ada juga nih laki-laki salehah ini. Jadi laki-laki berhijab, kira-kira judulnya begitu. Jangan menikah dengan laki-laki KW seperti ini. Kecuali Anda pahlawan dan ingin menyelamatkannya. Nah, ini lain lagi. Nah, ini kasuistik sifatnya. Karena saya juga sedang menyelamatkan laki-laki KW ini. Tapi saya bukan menikahi dia, naudzubillah min dzalik ya. Saya berusaha untuk meyakinkan dia dan dia harus menikah. Tapi dia bilang, saya nggak punya syahwat Ustadz ke perempuan, gimana nih? Itu cuma otak kamu yang masih tertutup. Minta sama Allah. Saya bilang minta sama Allah, sebut namanya yang telah menciptakan kamu. Keluar dulu dari kungkungan teori kromosom X dan Y. Kromosom feminin dan kromosom maskulin. Ya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kaum Liwat, kaum Nuh alaihissalam yang tidak suka kepada perempuan, walaupun disiapkan putrinya Nuh alaihissalam, kalau mereka mau bertobat kepada Allah, Allah yang telah menciptakan dia, termasuk perempuan-perempuan yang sudah tertutup hatinya buat laki-laki, karena pernah disakiti dan bagi dia semua laki-laki itu adalah sama dalam pengertian membawa penyakit bagi kehidupannya. Ini sebetulnya trauma yang di dalam Islam tidak perlu seperti ini. Kita bisa keluar dari masa lalu kita dengan bertobat kepada Allah. Nah, kepada orang ini saya bilang bacalah ya wadud ya wadud. Sebelumnya baca ya Rahman ya Rahim. Berikan rahmatmu kepadaku ya Allah ya Rahman ya Rahim ya wadud ya wadud. Wahai yang maha memberikan rasa cinta yang suci kepada pasangan. Karenanya akar sebuah rumah tangga
Yang sakinah itu adalah mawaddah, warahmah. Kedua-duanya berasal dari asma Allah. Al-mawaddah dari asmanya al-wadud. Yang menanamkan rasa cinta tapi bukan sekedar mahabbah di sini. Mawaddah yang sangat kuat kepada pasangan. Ini termasuk rumah tangga yang sudah mulai gersang. Yang udah mulai pisah ranjang, pisah kamar. Atau satu ranjang tapi pisah hati. Masih bisa dipulihkan. Ibarat tanah yang kering kerontang. Kalau Allah berkehendak, bisa dihidupkan kembali. Seperti hati yang kering, hati yang luka, hati yang sakit, hati yang benci, bisa bersemi kembali. Semudah Allah menurunkan air hujan dari langit, maka tanah yang tadinya kering kerontang, tiba-tiba tumbuh. Pepohonan yang hijau dan bunga-bunga yang merekah daunnya, merah mawar. Bersemi kembali cinta itu. Sebelumnya tanah kering yang tumbuh adalah mawar hitam, simbol dari matinya rasa cinta di dalam hati. Ya, masih bisa disembuhkan lagi. Sebut nama Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Wadudu ya Wadud. 3 kali. 2 asma ini adalah masuk dalam kategori Ismullahil A'zam dalam bahasan-bahasan ilmu asma wa sifat. Agak tinggi memang ilmunya ini. Tetapi kalau mau diterima, insya Allah hati yang tertutup, hati yang tersakiti, bahkan hati yang telah kering kerontang dari cinta dan tidak mau lagi membuka pintu untuk siapapun, percayalah. Allahu Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Allah lah yang maha menurunkan rasa kasih dan sayang. Itulah makanya hujan itu diibaratkan seperti rahmat oleh Allah. Karena setiap ingredient, komponen di setiap tetes air hujan itu cocok untuk setiap daun rerumputan yang ada di atas tanah itu. Dan sudah sesuai dengan kontur-kontur tanah yang ada di permukaan tanah itu. Yang akan menumbuh suburkan kehidupan. Begitu pula hati manusia. Sahabat yang berbahagia. Setelah kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh dan salihah di hadapan Allah. Dan kemudian menyebut namanya ya Rahmanu ya Rahim. Ya Wadudu ya Wadud 3 kali. Ini adalah 2 Ismullahil A'zam. Yang dalam hadis Nabi SAW. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah dipanggil, kita minta dan passwordnya dengan 2 nama ini, tidak akan tidak menjawab. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kalau ingin doanya dikabulkan, apakah jodohnya, apakah rumah tangganya, ataukah hatinya, kalau kau panggil Allah dengan penuh rasa cinta kepadanya, ya Rahman, ya Rahim, kata Nabi, kalau dipanggil dengan nama ini, dia pasti menjawab. Dan kalau diminta dengan wasilah nama ini, dia pasti memberi. Ini kalau kaitannya dengan rumah tangga. Tapi kalau kaitannya dengan rezeki, dengan bisnis, Rasulullah SAW kalau sedang gelisah, lagi susah, apalagi di masa pandemi seperti ini daya beli menurun, apa yang Rasul baca biasanya? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghithu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini termasuk keluarga yang sedang terancam bercerai karena persoalan ekonomi. Jangan terlalu mengandalkan pundak kita yang rapuh. Jangan terlalu mengandalkan otak kita yang separuh. Gampang. Masuk ke rumah. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan tambahannya Masya Allah. La quwata illa billah.
ini seisi rumah akan berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menganjurkan kalau kita baru saja pergi jauh dan ingin pulang ke rumah, yang kita lihat semuanya serba menyenangkan, jangan cuma assalamualaikum saja, tambah Masya Allah, la quwwata illa billah. Persis seperti ini bacanya. Bukan la haula wa la quwwata, bukan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah semua yang kau pandang itu akan menyenangkan. Ini saya ambil, dan para ulama mengambilnya tentunya dari surat Al-Kahfi, kisah tentang Ashabul Jannah, si pemilik kebun yang kebunnya terbakar semuanya, habis, harusnya besok panen, malam ini kebakaran digulung api karena kesombongannya, karena kebakhilannya dan tidak mau berbagi. Kemudian diingatkan oleh saudaranya yang bertakwa, laula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Seandainya kamu masuk ke dalam kebunmu dengan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi Mas Ipo, diberitahu juga teman-teman buat pengusaha ini, kalau masuk ke kantornya, masuk ke ruang bisnisnya, ke proyeknya, salam. Ya, kemarin saya nasihati begini, direktur sekolah. Sekolah ini sekolah mewah, sekolah Islam. Yang direkturnya profesional. Saya bilang, sayang, setiap kamu masuk gerbang sekolahmu, termasuk ini guru-guru TK-nya Mas Ipo dan kepala sekolah, kamu tidak akan pernah bisa menguasai keseluruhan persoalan yang ada di sekolahmu, baik asetnya, apalagi manusianya, kecuali dengan pertolongan Allah. Masuk, ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, biasanya saya sendiri masuk ke ruangan kantor saya, ke lembaga saya nggak ada orang, saya membacanya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masya Allahu la quwwata illa billah. Saya masuk. Saya bilang kepada direktur sekolah ini, kamu zalim. Seandainya ada satu rumput kering di lembaga kamu yang tidak kau siram. Andai ada satu mawar, itu kemudian layu akibat kamu tidak menyiramnya, karena ketidakmampuan kamu memanage semuanya, kamu zalim. Sebab kamu pemimpin di lingkungan lembaga ini. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah akan dimudahkan kalau kamu masuk, membaca salam, atau seperti tadi memasuki kebun, apalagi bertambah dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pendidik anak-anak manusia ke jalan Allah, ke syariat Rasulullah, kalau kamu tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW? Kamu tidak akan pernah menjadi guru yang hebat tanpa salawat. Kamu tidak akan pernah menjadi guru yang sukses mendidik anak-anak berkarakter Rasulullah kalau kamu malas bersalawat. Allahumma sholli ala Nabi. Ini yang mendatangkan syafaat Rasul, sehingga nanti diafragma suaramu ketika kamu mengajar. Begitu juga orang tua ketika mendidik anak-anaknya. Menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salihah. Dimulai dari hal-hal sederhana yang saya gambarkan tadi di dalam rumah tangga. Mungkin penyampaian saya lebih banyak kepada tutur. Kalau mau dalam bentuk buku nih sudah ada banyaklah buku tentang sakinah ini. Ini saya dan tim bekerja. Ini judulnya Keluarga Sakinah Perindu Jannah. Kalau teori banyak. Jadi saya mungkin bentuknya praktek dalam bentuk tutur ya. Saya ingin sahabat-sahabat semua dapat banyak ketimbang saya menyampaikan dengan struktur seperti outline sebuah presentasi biasa. Karena ini masalah rumah tangga, saya lebih cenderung
penyampai dalam bentuk tutur supaya nanti lebih gampang dipraktikkan. Ya, kecuali kalau nanti mau ada ujian maka saya akan supaya gampang dihafal. Nah, kalau sekarang supaya gampang diamalkan, makanya dalam bentuk tutur saya menyampaikannya di sini Mas Ipo. Jadi kalau agak kelihatan seperti berantakan, soalnya di sini metodenya saja yang saya sedang olah. Kita lanjut. Jadi pertolongan Allah senantiasa datang, baik kepada individu saleh dan salehah yang hatinya. Dia barangkali orang saleh dan salehah di hadapan Allah secara ibadah pribadi. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan rumah tangga, ini kadang-kadang masalah juga. Banyak sekali laporan ke saya, Ustadz, suami saya itu sangat agamis Ustadz, tapi kasar mulutnya. Tuh, sebetulnya yang begini nih saya yang tersinggung gitu. Yang dia omongin jangan-jangan ada sama saya gitu. Ustadz, suami saya itu rajin sholat subuh berjamaah, suka dengerin ceramah, tapi ringan tangan, bukan bantu keluarga, malah mukul istri. Rupanya kesalehan individual tidak selalu ekuivalen dengan kesalehan sosial, terutama dalam urusan rumah tangga. Begitu juga kepada anak. Terkadang kita suka tidak sabar, khususnya bangunin sholat subuh buat anak-anak ini. Ya. Dan karena barangkali sudah terlalu capek juga, akhirnya malas bangunin. Padahal ini sebuah situasi yang normal. Ya, seperti kita juga dulunya. Bagaimana kita punya anak saleh kalau kita tidak memulai dari diri sendiri sebagai ayah saleh atau ibu salehah? Maka ya mau tidak mau harus banyak berdoa buat anak-anak, buat keluarga. Cuma nih sayang nih Mas Ipo, kalau bicara doa buat keluarga, yang banyak itu biasanya istri doain anak. Suami jarang, kebanyakan doain bisnisnya gitu. Yang repot kalau bini juga udah kebanyakan doain bisnisnya, doa anaknya kurang. Ya, ini bahaya. Sebab untuk mendidik anak yang saleh dan salihah, kita harus bermula dari kesalehan diri kita. Tetapi kadang anak-anak juga suka luput menyaksikan keteladanan. Makanya selain keteladanan yang kita tunjukkan, kita juga doakan buat anak. Doa yang tidak boleh tidak harus didoakan kepada anak, selain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang harus juga kita doakan adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa nomor 1 bagi siapa yang ingin punya anak yang saleh dan salihah. Ya Allah. Ini sebetulnya doa Nabi Ibrahim sehingga punya anak seperti Ismail. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah aku orang tua teladan salat bagi anakku. Dan jadikanlah anakku anak-anak keturunan yang mendirikan salat. Dan insya Allah, kalau rumah tangga itu mendirikan salat, dijamin cukup ekonominya, dijamin tidak ada perceraian dengan alasan ekonomi. Tapi kok kenyataannya banyak Ustadz, berarti cuma mengerjakan salat itu, tidak mendirikan salat. Kalau mendirikan salat, insya Allah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berumah tangga ini sangat dinamis, sangat dinamis. Suasananya beda dengan kantor. Ya, kita bisa berubah setiap saat di rumah ini. Dinamikanya beda dengan di kantor dengan semua aturan-aturan ketatnya. Bahkan kita bisa sembarang pecat kepada pegawai. Tapi kepada anak kita nggak bisa pecat. Saya pecat kamu ya jadi anak saya. Keluar. Ya nggak bisa begitu. Atau nggak perform nih. Targetnya bulan ini sebagai seorang anak. Saya pecat jadi anak, kan nggak mungkin. Jadi situasinya memang berkecamuk antara disiplin yang ingin kita tegakkan
tetapi juga rasa mawaddah yang ada di dalam hati. Dinamikanya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, salat gitu ya, ketika ditegakkan di dalam sebuah rumah, setelah masuknya salam, kemudian rumah ini mendirikan salat, orang-orangnya. Malaikat-malaikat di ujung ayat ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu itu nanti di akhirat. Malaikat itu mengucapkan selamat kepada keluarga-keluarga surgawi yang masuk surga itu. Tapi ayat ini juga bermakna di dunia. Keluarga-keluarga yang mendirikan salat, maka malaikat-malaikat akan menjaga keluarga ini. Nah, maka saya sudah sampaikan, pertama individunya harus menjadi individu yang saleh dan salihah. Kemudian saya sudah menyampaikan bagaimana mencari pasangan yang saleh dan salihah. Kemudian membangun rumah tangga yang simbolnya tadi adalah masuk rumah dengan salam, tapi membangun kedamaian di dalam rumah tangga. Tetapi tiang untuk membangun kedamaian di dalam rumah tangga adalah mendirikan salat. Itu sedikit roadmap kira-kira menuju keluarga sakinah. Walau masih dalam bentuk yang tutur. Tetapi setidaknya ini mewakili langkah-langkah teknisnya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, walau saya berharap nanti lebih banyak di pertanyaan. Rencananya saya sampai jam berapa Mas Ipul? Plus pertanyaan. Dan saya presentasi sampai jam berapa? Senyamannya Ustadz aja, kami ngikut. Kalau penceramah itu kadang-kadang 2 jam dia nggak terasa. Mengalir terus kayak Mas Ipul. Kita lanjut ya. Siap. Baik. Nah, sampai di sini dulu. Jadi individu-individu yang saleh dan salihah, kemudian pasangan dibangun bahwa kita menikah ini bukan hanya sampai di dunia, bahkan bukan cuma keluarga inti, gitu ya. Kita sedang membangun keluarga besar. Karena misi pernikahan di dalam Islam itu disyariatkan agar bertemu yang baik dengan yang baik, kemudian keluarga yang baik ketemu dengan keluarga yang baik, jadilah satuan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik bekerja sama dengan masyarakat yang baik, jadilah sebuah bangsa yang baik. Dari sebuah bangsa yang baik, maka terbentuklah tatanan dunia yang baik. Karenanya, tidak mungkin ada bangsa yang baik jika bangsa itu dari sekumpulan keluarga yang berantakan. Ini supaya agak kontras dari materi yang tadi. Tidak mungkin terbangun bangsa yang baik kalau terdiri dari keluarga yang berantakan. Bagaimana mungkin bisa memimpin satu perusahaan besar kalau rumahnya sendiri tidak mampu dia pimpin? Saya pernah kenal dengan seseorang di sebuah perusahaan yang sangat terkenal, manajemen sumber daya insaninya. Kalau sekarang agak susah perusahaan mana gitu yang manajemen SDM. Kalau dulu-dulu kan kita masih kenal ya, masih gampang mendetek ya. Perusahaan ini terkenal manajemen, terutama manajemen SDM-nya. Ada yang kuat. Yang menarik, the best employee dipasang fotonya. Ya, saya sebut seorang perempuan. Jadi Woman of the Year, kira-kira begitu. Pegawai terbaik di perusahaan besar yang terkenal dengan SDM yang terbaik. Kalau zaman-zaman saya masih muda dulu, kira-kira gitu ya. Kalau dengar nama IBM gitu kan ya masih ya. Berarti valid lah kira-kira begitu. Tapi ini perusahaan Indonesia lah ceritanya. The best employee ini betul-betul dikagumi oleh perusahaannya karena capaiannya yang sangat tinggi. Tapi jangan tanya rumahnya ya.
hancur lebur rumah tangganya. Istri kemana, suami kemana. Jangan tanya anaknya, lebih parah daripada ibunya sebagai the best employee. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem dalam membangun rumah tangga. Ukuran sukses itu adalah di tempat kerja, walaupun gagal di dalam rumah. Islam mengajarkan kita, sukses itu ya sukses sebagai pribadi yang saleh dan saleha, sukses sebagai pasangan yang saleh dan saleha, sukses sebagai ayah yang amanah dan ibu yang amanah terhadap anaknya, mendidik anak yang saleh dan saleha, sukses di keluarga besarnya, ya, suksesnya di keluarga besarnya, karena ada orang sesudah kaya raya, ya, terpisah, nggak pernah mau datang-datang ke arisan keluarga besarnya, yang nggak punya waktu untuk datang ke keluarga besarnya. Kenapa? Nyebelin kalau ketemu sama keluarga, apalagi keluarga bukan keluarga kandung, yang keluarga pasangan, nggak mau datang. Kenapa? Karena ukuran sukses bagi dia semata-mata karir pribadi dia yang sempit itu di kantornya atau di bisnisnya dia sendiri. Padahal ukuran sukses menuju keluarga sakinah itu adalah sukses dari individu kita, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, baru kemudian di hadapan yang paling penting sebelum dari semuanya adalah sukses di hadapan Allah, sukses di hadapan Rasulullah SAW, dan sukses di hadapan orang beriman. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini pondasi dasar. Sukses sebagai pribadi adalah sukses dulu di hadapan Allah, sukses di hadapan Rasulnya, dan sukses di hadapan orang beriman. Kemudian sukses di hadapan diri kita sendiri, sukses di hadapan keluarga, sukses di hadapan keluarga besar, sukses di hadapan masyarakat. Kalau sukses cuma ukurannya adalah kantor, dagang, bisnis, dan ukurannya juga dunia banget, materi banget, yang ukurannya biasanya emas dan perak, gitu, yang kenapa emas dan perak? Sebab ini juga bakal jadi uang juga. Emas jadi dinar, perak menjadi dirham. Cuma itu ukurannya. Kalau bertadabur surat Az-Zalzalah, nanti di akhir zaman itu, ketika terjadi kiamat, yang dimuntahkan oleh bumi yang terbanyak adalah mineralnya emas sama perak di depan manusia itu. Betul-betul di jelang kiamat, akhir zaman itu manusia akan banyak yang kaya raya. Gampang sekali dapat harta, tapi nggak bahagia dengan hartanya. Itu tanda-tanda kiamat. Karena puncak kiamat nanti yang dimuntahkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi memuntahkan, taqayya, bukan mengeluarkan tapi memuntahkan, kan beda. Muntah dengan batuk gitu. Dua-duanya mengeluarkan benda asing. Tetapi saat itu bumi muntah, yang dikeluarkan kata para ahli tafsir ketika membahas tentang ayat ini, dua yang dimuntahkan, kunuz wa mauta. Perbendaharaan mahalnya menurut manusia itu dimuntahkan, termasuk jenazah manusia, mayat-mayat dimuntahkan. Sampai di sini. Yang dimuntahkan nanti itu emas dan perak di depan mata. Digambarkan dalam hadis riwayat Abi Hurairah yang disahihkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, akan berkata, si pembunuh berkata, loh ini emas perak banyak sekali, jadi murah, padahal dulu, ini setelah dibangkitkan dari kubur, saya ini membunuh dan dibunuh gara-gara emas dan perak ini. Kepada si pemutus silaturahim keluarga, dia berkata, loh ini emas dan perak dimuntahkan begitu saja dari perut bumi, nggak perlu lagi eksplorasi, nggak perlu lagi ada perang dunia seperti Freeport ingin menguasai emas di Papua Barat. Sekarang muntah semua. Yang suka memutuskan silaturahim gara-gara sukses bisnisnya berkata, saya ini memutuskan silaturahim gara-gara ini semua. Ada lagi si pencuri. Si pencuri pada akhir kiamat itu melihat emas dan perak betul-betul berserakan. Dia akan berkata, tangan saya ini dipotong gara-gara saya mencuri ini. Pada saat itu
semua lari dari emas dan perak ini dan tidak mau mengambil sedikit pun. Ini sedikit gambaran, banyak sekali rumah tangga yang bercerai akibat alasan ekonomi, ya bukan karena miskin sebetulnya. Kaya raya, punya harta, punya aset, tapi memutuskan silaturahim. Ini bahayanya materi itu. Dan saya perhatikan lucu-lucu nggak lucu gitu ya. Kok suami bekerja, istri bekerja. Cerainya alasan ekonomi. Lah itu yang istrinya ibu rumah tangga, yang suaminya cuma pas-pasan penghasilannya, damai-damai aja. Memang kalau kita tidak punya orientasi dalam rumah tangga ini bahaya. Nah, untuk itu di sesi selanjutnya ini, sekarang saya masuk kepada segmen yang kedua. Setelah saya banyak membahas tentang individu dan hubungannya, nah sekarang saya masuk kepada bagaimana membangun rumah. Kita bicara rumah yang akan kita bangun menuju rumah as-sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini segmen keduanya. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang surga dan para penghuninya, ya makanya kalau ingin punya keluarga sakinah, ya kita harus banyak-banyak data informasi tentang bagaimana kondisi-kondisi orang di dalam surga. Itu kan kalau kita baca misalnya surah misalnya Al-Waqi'ah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Ini kelas al-muqarrabun yang surganya ini levelnya surga Firdaus. Itu digambarkan sangat detail. Sahabat, ada nggak di antara kita yang ingin masuk surga tanpa amal soleh? Ini saya nggak bercanda, saya serius nih. Ini beneran. Ada nggak yang mau masuk surga tanpa amal soleh? Pasti masuk surga. Pasti banyak yang mau dong. Sayangnya telat. Itu hanya bisa terjadi pada bayi yang wafat. Atau anak-anak kita yang meninggal dunia sebelum balik tidak ada dosa. Nah, salah satu anggota atau member Ashabul Yamin nanti di surga, kelompok kanan adalah mereka ini. Washabul yamin ma ashabul yamin gitu. Fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Panjang itu. Nanti ada lagi nih keistimewaan detail-detail suasana surgawi bagi kelompok Ashabul Yamin ini. Sahabat, nanti kalau saya terjemahin semua habis materinya. Jadi silakan dibuka nanti setelah pertemuan ini. Tapi ada poin penting yang mau saya ambil di sini. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Saya ambil pola komunikasi.
pola komunikasi rumah tangga atau keluarga sakinah itu. Kalau ada orang bercerai, Mas Ipo, biasanya penyebab pertamanya satu komunikasi. Nah, baru yang nomor dua komunikasi. Nah, kecuali yang ketiga nih, komunikasi lagi. Gitu. Kenapa? Karena keluarga ini tidak membangun, karena mungkin tidak punya konsep kali ya berumah tangga. Karena dulu mungkin menikah modalnya cuma cinta dan kerja. Kan begitu ya kalau ada orang mau menikah ya. Anak mau menikah. Kamu udah punya calon? Udah kerja belum? Udah lama. Cinta nggak sama kamu? Cinta lah. Oke, bungkus. Kalau perlu karetnya 2 kan gitu. Makanya ketika mau ada pernikahan, yang orang tua sibuk apa biasanya? Coba kita survei nih. Anak mau nikah. Gedung. Nah, ini menarik sekarang nih. Anak mau menikah di masa COVID-19. Apa yang dipikirkan pertama kali? Kalau mau nikah? Undangan. Ya. Yang kita sibukin biasanya nih, Sabtu ribut undangan, di sana berapa, sini berapa, 2 seragam, sana apa, sini apa, Mahar. 3 apa, gedung ya? Gedung. Gedung, 4 pelaminan biasanya ya, 5 catering, sibuk di sini. Padahal yang dibutuhkan dan paling sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai ini adalah bagaimana membangun visi, bagaimana menguatkan misi bersama agar menjadi keluarga yang as-sakinah, basicnya adalah mawaddah warahmah. Nah, nggak mesti kuliah satu semester, nggak mesti. Walaupun kita juga bikin harus ada prawedding seperti itu, tapi bagi yang sudah menikah, kayaknya di sini jomblo semua yang hadir ya. Dan Jomblo nikah. masa lalu maksud saya. Artinya kita masih bisa memulai kembali itu semua. Siapa sih yang nggak ada goncangan dalam rumah tangga? Pasti ada lah. Tapi insya Allah itu bisa bersemi kembali. Nih, buat semua peserta di kajian Mas Ipo pada hari ini, saya mau bikin hatinya berbunga-bunga kembali sama pasangannya. Ya, mau nggak nih? Mau. Ya Rasulullah pun digoncang. Ingat gak peristiwa gosip keluarga Rasul kan? Hadithul Ifk. Kisah tentang Aisyah kan yang digosipkan gara-gara perhiasannya jatuh. Wah, goncang keluarga Rasul. Apalagi salah satu istrinya Rasul adalah anaknya Umar bin Khattab, Hafsah, yang karakternya kayak bapaknya gitu. Bapaknya ketika jalan, jin aja ngambil jalan lain itu kalau berpapasan. Nah, anaknya sama kayak bapaknya. Hafsah ini kan ketika menjanda, ditawarin ke Abu Bakar nolak, tawarin ke Utsman nolak. Ya kan yang berani lah. Anaknya kayak bapaknya gini, gimana ngadepinnya? Akhirnya Rasulullah SAW yang menikahinya. Kejadian juga. Namanya anak bapaknya gitu. Ya mudah-mudahan bapak-bapak pandai mendidik anak perempuannya nih. Supaya menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Yang menjadi permata bagi suaminya. Baik. Dimulai dari komunikasi di rumah ini. Itu nomor 1 yang ingin saya tanamkan. Komunikasi penduduk surga. Kenapa keluarga mereka bahagia? La yasma'una fiha lagwan. Di dalam rumah itu tidak ada pola komunikasi lagwan, sia-sia. Jangan-jangan lagu dalam bahasa Indonesia itu dari kata-kata lagun itu, lagu itu. Kalau feel saya dapatnya dari situ kayaknya. Jadi lagu-lagu tuh isi-isinya kan cuma cinta, rindu, sakit, benci, apalah gitu. Itu mungkin di atas 70%. Redaksi lagun itu ya sia-sia. Tetapi dalam rumah tangga itu penting lah. Mengucapkan, memuji ya. Ya kelemahan suami ini malas muji memang. Sementara perempuan semakin tua semakin pengen dipuji. Padahal saat itu semakin dulu aja masih cantik aja susah muji, apalagi udah keriput semakin tambah sulit memujinya. Ya itulah laki-laki, mohon maaf ini.
Padahal itu masih dibutuhkan kan, Mbak. Tanya deh sama Mbak yang di sini yang walaupun udah ya usianya tidak lagi seperti dulu, masih tetap pengen dipuji, ya iyalah. Masih. Sementara si suami udah pada posisi ya seperti itu. Begini, la yasma'una fiha lagwan, enggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu di rumah, ngungkit-ngungkit mantan, ujung-ujungnya berantem nanti. La yasma'una fiha lagwan. Ya. Tidak ada pola komunikasi sia-sia di dalam rumah itu. Illa qilan salaman salama. Pola komunikasi yang diterapkan dalam rumah tangganya adalah pola komunikasi apa? Salam, salam, peace, peace dari kedua belah pihak. Itu yang dikembangkan dalam rumah tangga itu, di surga itu. Illa qilan salaman salama. Damai. Pola komunikasi sia-sia itu apa? Suka ngungkit-ngungkit. Ya, nyerang-nyerang, bullying, apalagi ya masuk juga menghina di situ. Mencela, lakop, memberikan gelar-gelar, sayang endut gitu kan. Ada memang para istri ini jangan kecewa kalau ada suami sayang sama istrinya manggil lagi nih. Hai pendek sini sayang, pendek sini. Ada yang kayak gitu. Ya, mungkin ada di antara istri yang merasakan seperti itu. Ini kadang-kadang suami-suami ini cara ekspresinya masing-masing. Tetapi ya walaupun itu sayang, janganlah manggil kayak gitu. Ya, tentu ada panggilan-panggilan yang ya kenapa sih nggak memuji begitu. Walaupun nggak sering, nggak apa-apalah sesekali belajar dulu. Yang penting pola komunikasi damai yang harus diterapkan. Yang jelek itu adalah pola komunikasi suka mengungkit biasanya di rumah ini. Dan akhirnya pola komunikasi saling menyerang. Ini menyebabkan keluarga ini udah berpuluh tahun menikah, tapi kalau berantem itu sama kayak ya zaman gadis dulu atau zaman masih jomblo dulu. Bahkan kalau dulu nggak ada piring terbang, sekarang bukan cuma piring terbang, Iron Man pun keluar semuanya. Nah, pola komunikasi salaman, salama. Itu harus dikembangkan di dalam rumah. Yang kedua, dan insya Allah kalau pola komunikasi itu yang dikembangkan di dalam rumah, terutama juga menghadapi anak-anak yang pasti satu sama lain berbeda karakternya. Ya, satu sama lain berbeda karakternya. Saya punya tips sedikit di masa pandemi ini. Jadi sejak pandemi 15 Maret, saya nggak berhenti online sampai hari ini kecuali 3 malam. Itu karena tim media harus lebaran. Seandainya boleh nggak lebaran, saya minta mereka jaga di control room itu. Agar saya bisa mengisi materi malam takbir atau materi Idul Fitri, mengisinya secara syar'i. Jadi kalau saya hari ini kelihatan sehat, mungkin saya ini OTG, orang tanpa gejala. Tapi kenapa hari ini masih dimampukan oleh Allah, padahal kadang menghadiri pertemuan-pertemuan besar yang saya tuh nggak mau datang sebetulnya, karena ini udah melanggar protokol kesehatan gitu. Tapi karena untuk mengingatkan mereka, ya saya terpaksa datang. Artinya kemungkinan saya untuk tertular itu begitu besar. Satu-satunya barangkali yang saya syukur adalah karena masih ada semangat untuk berbagi kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Nah, begitu juga di rumah tangga. Jangan pernah bosan. Kesyukuran saya masih terbesar ini selama COVID-19 adalah budaya baca Quran bersama sekeluarga. Jadi, alhamdulillah ini kalau baca sendiri-sendiri kan masing-masing lah ya. Masing-masing baca Quran sendiri-sendiri dengan amalan sendiri-sendiri. Begitu juga saya dengan sendiri-sendiri. Tapi harus ada jadwal baca Quran bersama. Ini saya gunakan Quran sebagai media membangun komunikasi, terutama komunikasi batin, terutama batinnya spiritual. Ada sekian banyak komponen-komponen suasana batin yang tidak selesai hanya dengan bahasa verbal. Karena pola komunikasi batin
tanpa suara, pola komunikasi cinta di dalam hati tanpa verbal, ini sangat penting di dalam rumah tangga itu. Ini yang menjadi pondasi utama. Kalau kita lihat banyak orang di publik seakan-akan gelendotan seperti keluarga bahagia gitu kan, di TV gitu seakan-akan romantis, di film atau nyanyi bareng gitu kan, bahkan punya album bareng dan sangat mesra. Ya kita doakan mudah-mudahan baik-baik saja. Tapi bukan itu sebetulnya inti komunikasi itu di dalam rumah tangga. Adalah bagaimana membangun rasa mawaddah, rasa rahmah. Itu yang paling penting. Dua kata kunci ini. Saya tidak punya media terbaik kecuali Quran. Jadi kalau istri sedang haid, kan jatahnya habis subuh baca masing-masing 1 lembar. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar saja. Habis sholat subuh, berjamaah, yuk duduk bareng, masing-masing baca 1 lembar. Yang lain mendengarkan. Ini dahsyat ternyata. Quran, pengaruh Quran pertama kali itu bukan karena kita baca, tapi karena mendengar. Iya. Nabi Muhammad SAW ketika disuruh baca belum bisa. Nanti setelah diperdengarkan oleh Jibril, baru dia bisa baca. Dan efek memperdengarkan Quran kepada keluarga itu dahsyat sekali. Utsman bin Affan, terkenal kaya raya kan. Kalau masuk rumah, Abdurrahman bin Auf gitu, terkenal kaya raya. Kalau orang kaya itu kan banyak orang yang sirik. Iri sama dia. Oh itu pasti babi ngepet tuh, pasti pakai tuyul. Kalau itu zaman dulu. Kalau sekarang pasti wah korupsi tuh, pasti ini dan itu tuh. Sehingga banyak kedengkian. Adalah Abdurrahman bin Auf kalau masuk rumah dia membacakan ayat kursi di setiap sudut rumahnya. Nah bagi yang rumah tangganya mulai terganggu, baca ayat kursi di setiap sudut rumah, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang tidur, kecuali di ruang toilet, jangan. Karena sesuci-suci penduduk rumah sampai Nabi SAW pun pasti ada jin khubus wal khaba'ith. Ada setan khubus wal khaba'ith di dalam rumah itu. Nah, tips yang ingin saya bagikan, setelah kita bagi seperti itu, kalau istri sedang haid, anak yang membacakan. Bahkan kadang-kadang sengaja saya tidak baca. Saya cuma mengoreksi bacaan. Saya minta bacaan saya dibaca oleh anak saya. Tujuannya adalah agar anak saya membacakan Quran untuk saya dan saya membacakan Quran untuk anak saya. Sehingga terjadilah proses komunikasi ar-rahmah itu. Proses komunikasi yang paling dalam. Jadi apa sih komunikasi paling dalam itu ya? Sedikit-sedikit cerita. Seorang dokter ahli bedah jantung pernah membedah 200 jantung. Dan satu hari dia transplantasi organ jantung. Seorang bayi yang sudah meninggal, ditransplantasi jantungnya karena masih hidup ke bayi lain. Nah, setiap kali si ibu donatur bayi, jantung bayi ini melihat dekat dengan bayi resipien penerima jantung ini, yang berkomunikasi itu jantung dengan gelombang elektromagnetiknya, gelombang kasih sayangnya itu. Seakan-akan aku ingin peluk kamu, nak. Aku ingin dekat kamu, kamu jangan jauh dari mama. Padahal ini bukan anaknya secara fisik, tapi gelombang elektromagnetik. Ini penelitian si dokter bedah jantung ini. Yang celaka gini Mas Ipo kejadiannya. Seorang istri meninggal, jantungnya ditransplantasikan ke jantung istri orang gitu di barat. Dan ini terbukti kata si dokter itu. Setiap kali si suami donatur jantung organ jantung ini, ketemu perempuan resipien penerima itu, seakan-akan dia ingin berkata semua perkataan cinta dan kasih sayang yang pernah diucapkan. Akhirnya diteliti di situ bahwa ada gelombang elektromagnetik yang bisa berkomunikasi antara satu jantung dengan jantung yang lain. Yang bahasa kita, ini yang disebut barangkali bahasa hati. Pola komunikasi dengan hati. Dan tidak ada media atau energi paling hebat kecuali Al-Quran. Banyak hal yang saya dapatkan. Makanya sengantuk-ngantuk saya, secapek-capek saya, walaupun di luar kota kita masih bersama, pokoknya ada jadwal itu jangan sampai hilang.
Nah, usai itu saya kemudian berdoa. Usai baca Quran bersama, saya berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Bahkan saya tambah, Allahumma arham ahlana bil Quran. Bahkan saya tambah, Allahumma arham dzurriyyatana, anakku dengan Al-Quran. Baru nanti di ujung saya tambah, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Ya Allah, rahmatilah keluarga kami, keturunan kami. Rahmati pula umat Islam dimanapun berada dengan Al-Quran. Sehingga ikatan ini alhamdulillah semakin kuat ya, mudah-mudahan bisa istiqamah. Mohon maaf, ini bukan cuma tips saja. Sahabat-sahabat yang barangkali ada yang sedang bermasalah di rumah tangga atau hatinya yang masih terluka atau hatinya yang tertutup. Insya Allah dengan Al-Quran. Rahmat. Kalau hujan itu rahmat, buat bumi yang kering kerontang sehingga subur dan hijau kembali, bahkan membentuk taman-taman yang indah, maka rahmat Al-Quran bisa menyuburi hati-hati yang kering kerontang, penuh dengan rasa cinta, mawaddah, warahmah. Makanya dari sekian banyak nikmat Al-Quran, yang Allah sebutkan pertama kali adalah Ar-Rahmanu Allamal Quran. Baru khalaqal insan, baru allamahul bayan, baru asyamsu wal qamaru bihusban. Tapi nomor satu adalah sebagai rahmat. Ini soal komunikasi dan bagaimana membangunnya sebagaimana komunikasi penduduk surga, tapi saya memberikan tips juga komunikasi dengan Al-Quran. Mas Ipo, saya ingin cukupkan dulu, karena kalau udah kelamaan malah boring nanti di telinga masa PJJ seperti ini. Tapi materinya masih banyak. Mungkin dengan tanya jawab kita bisa lebih lebih dinamis. Ya. Izin saya bertanya dulu, Ustadz. Nanti setelah itu ada mitra juga mau bertanya. Ini silakan, kan sebenarnya kalau yang kami pahami ya Ustadz, itu yang mestinya ikut kajian, ya tentu wanita baik ikut kajian, tapi yang lebih utama itu kan kepala rumah tangga ya, imamnya gitu. Betul. Nah, cuma ini yang menjadi dilema selalu itu yang para suami, para ayah itu yang masih PR ya untuk ikut kajian. Ini bagaimana ya cara para istri ya mengajak sang suami ini, imam ini untuk ikut ya kajian, Ustaz. Memang kalau bicarakan ini nanti kita kesel terus bawaannya, Mas Ipo. Setelah saya coba teliti di kelas-kelas prawedding ya, kelas-kelas pranikah nih Mas Ipo, selalunya pendaftarnya itu 3:1. 3 perempuan, 1 laki-laki. Itu selalunya begitu. Nanti di dalam kelas-kelas pranikah pun begitu juga, umum nih. 3 perempuan, 1 laki-laki. Tapi ada lagi yang menarik Mas Ipo penelitiannya. Rata-rata perempuan yang masuk kelas pranikah ini siap menikah. Sementara si laki-laki yang masuk kelas pranikah ini baru mau belajar. Baru mau cari tahu. Jadi ketika di sini semua udah siap nikah, siap. Nah yang sebelah sini belum. Yang sepertiga ini. Akhirnya pertanyaan Mas Ipo saya jawab. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana para istri nggak usah kecewa akibat suami yang malas mengikuti kajian-kajian pranikah, suruh dia cari duit yang banyak. Nanti kamu yang serap ilmu ini sebanyak mungkin, kemudian satu persatu masukkan di telinganya dengan penuh kasih sayang. Ditransfer ilmunya, tapi jangan langsung diberondong semuanya. Mas kata Ustadz itu harus begini, Mas kata Ustadz itu harus begini, harus jangan begitu bahasanya. Jadi harus penuh dengan kelembutan, penuh kasih sayang, dan paling penting adalah kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Dan insya Allah laki-laki itu lebih suka kalau disampaikan dengan pola yang tidak menggurui. Para istri harus tahu ya, ini pengalaman pribadi nih. Orang yang paling susah dinasihati adalah suami. Ya, paling susah dinasihati adalah suami. Makanya setelah mengikuti acara-acara pranikah seperti ini atau acara-acara keluarga sakinah seperti ini, catat baik-baik
dan cari momen-momen indah untuk bisa disampaikan kepada suami. Dan yang paling penting buat para ibu-ibu nih, para ummahat, para akhwat yang saya cintai karena Allah adalah kuatkan kembali visi berumah tangga. Apa itu? Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Makna daripada ayat ini adalah jadikanlah seluruh keluargamu calon-calon penghuni surga. Gitu kira-kira bahasanya. Maka saya sering ulang, masuk surga sekeluarga harus menjadi visi bersama, dan ini sebetulnya pesan antonim dari surah At-Tahrim. Ya, ayat 6 itu, surat 66 ayat 6 itu. Ini menjadi visi besar. Nah, misi kita adalah bagaimana baiti jannati, rumahku adalah surgaku di dunia ini. Di sini kita harus berjuang dan terus berjuang. Ya. Jadi kita harus punya proyek setelah ini Mas Ipu. Proyeknya adalah membangun surga di rumah dan membangun rumah di surga. Ini harus jadi resolusi usai pertemuan ini. Pertama, membangun surga di rumah. Yang kedua, membangun rumah di surga. Nah, ini proyek yang di bisnis apapun, silakan jadikan ini sebagai sebuah resolusi penting. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Ya, siap. Ini ada yang bertanya, menurut saya bagus, Ustadz. Saya wakili aja biar cepat. Bagaimana caranya ngajari anak sholat tumak ninah, sementara usianya 8 sampai 10 tahun atau di bawah itu? Mereka ya kan hobinya apa ya? Buru-buru, nggak bisa tumak ninah. Tentu yang harus dirubah itu standar dan definisi tumak ninah buat anak-anak. Jangan menetapkan standar tumak ninahnya orang dewasa. Gitu ya. Ini yang harus kita tetapkan. Kalau kita mengharapkan anak seperti kita, waduh, misalnya gini. Saya seringkali lebih suka kalau yang jadi imam tuh anak saya. Cuma masalahnya, kalau anak saya yang jadi imam ini, rukunya cepat, sujudnya cepat. Di luar standar tumak ninah yang mengasihkan saya gitu. Anak saya kalau jadi imam kan, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, Allahu akbar. Sementara saya punya standar tumak ninah sendiri. Tentu dua-duanya dengan standar Rasulullah. Anak saya tidak salah, tapi saya juga benar dong. Gitu. Saya punya standar tumak ninah. Nah, anak-anak itu, wahai ibu-ibu guru, hidupnya adalah main, dan main itu adalah diantaranya bercanda, bahasa kita. Tapi kan mainnya anak-anak kadang-kadang belajarnya. Ini yang perlu difahami. Misalnya, jangan terlalu mengharap anak-anak itu Allahu Akbar seperti ibu guru. Tetap aja matanya kemana-mana, namanya anak-anak, apalagi TK. Gitu ya. Tetap aja setumak ninahnya anak-anak ya pasti aja nengok-nengok. Gitu. Apalagi AC-nya mati. Gatal-gatal dah itu di dalam mukena gitu. Jadi maksud saya kita mesti turun dikit standar tumak ninah buat anak-anak sambil didoakan. Ya. Begini. Ini pengalaman nih Mas Ipo nih. Saya punya kader subur banget. Jadi saking suburnya nih, anaknya banyak maksud saya. Yang di luar belum duduk, yang di dalam udah duduk dalam perut. Jadi jaraknya rata-rata 1 tahun. Ya, itu kan 1 tahun menik ini lagi depan lagi itu ya ada aja itu udah jadi lagi biasanya. Saking suburnya. Jadi banyak dong anak-anak kecilnya di dalam rumah ini. Sehingga saking suburnya kita bercanda, kamu tuh ya baru WA aja istri langsung I love you, langsung hamil barangkali ya. Saking suburnya istrinya ini. Tapi akhirnya si ayah berpikir, gimana ya supaya anak ini tenang. Dimintalah istrinya baca Quran untuk anaknya setelah semuanya tidur dan baca Quran untuk anaknya sebelum bangun. Jadi ditenangkan psikologinya itu.
dan itu ampuh. Jadi anaknya itu jadi gampang diatur. Barangkali kalau di TK-nya Mas Ipo sudah diterapkan lah ya. Saya punya teman nih, dia punya empang Mas Ipo, tambak ikan di kampungnya dan tambak udang. Dia bikin di atas empangnya itu pesantren murojaah. Jadi khusus untuk mengulang hafalan. Dia fasilitasi di situ. Yang mau murojaah di pesantrennya gratis, akan ada makan enak, disiapin di situ. Situasinya nyaman lah pokoknya. Duduknya, saung-saungnya. Efek terbesarnya tahu nggak? Percepatan pertumbuhan ikannya. Yang luar biasa secara bisnis. Dan ini fakta. Kalau kita bicara penelitiannya udah terlalu banyak lah. Kata kuncinya karena ikan adalah juga makhluk spiritual yang sangat kuat dipengaruhi oleh narasi-narasi spiritual. Dan tidak ada narasi spiritual terbaik selain Al-Quranul Karim. Nah, anak-anak kita, boleh kita ajak sholawat. Anak-anak, yuk kita sholawat dulu yuk. Gitu. Kita baca Quran yuk. Apa bacanya Ibu Guru? Innallaha wa malaikatahu. Ikuti satu-satu ya perkata. Innallaha wa malaikatahu. Sebetulnya dalam rangka merapatkan barisan ya. Yusalluna 'alan nabi. Silakan dengan komando-komando tertentu. Anak-anak kan itu kan dengan instruksi tertentu tiba-tiba kalau kita lekatkan kata ini dengan perbuatan ini, kata ini dengan pekerjaan itu, kata ini dengan apalagi itu ya, gerakan ini dan itu. Silakan saja itu soal kreativitas para guru. Tetapi yang paling penting adalah itu sangat mempengaruhi kekhusyuan di dalam batinnya. Sangat-sangat berpengaruh. Apalagi diajak sholawat. Allahumma pakai lagu boleh. Ya Nabi salam alaika. Ayo baris gitu ya. Rapatkan barisan. Ya Rasul salam alaika. Ayo rapikan gitu. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi ya. Setelah ini kita baca ini langsung diam ya. Saya pikir ibu-ibu guru TK lebih pintar lah dari saya. Tetapi yang paling penting lagi ibu-ibu adalah sering-sering doakan anak-anak kita sebelum berangkat ke sekolah. Dalam sujud penuh kasih sayang kita doakan anak kita. Mudah-mudahan anak kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Tetapi whatever semua sudah kita lakukan, tetap aja namanya anak-anak dan dunia anak. Apalagi ada satu yang hyperaktif, bisa mengganggu semuanya. Nah ini urusan lokal masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Penanya terakhir silakan Mas Ahmad dari itu ya. Dari Bu Naana ya. Silakan. Iya Mas, ini sudah ready. Silakan di unmute Bu Ana. Suaranya masih belum terdengar Bu Rusiana. Di unmute dulu Bu Ana. Masih belum terdengar Bu Ana. Atau boleh tanpa earphone aja Bu. Ya, tanpa headset itu kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semua yang bergabung bersama di grup Zoom ini. Sebelumnya Ustaz, perkenalkan saya Ibu Rusiana dari Batu Raja, Sumatera Selatan, dari TK Khalifah 34 Batu Raja. Saya ingin bertanya mengenai seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana kita proyek terbesar kita di masa-masa yang akan datang yang mesti jadi misi besar kita,
yaitu membangun surga di rumah dan membangun rumah di surga gitu ya. Subhanallah ya, Masya Allah. Ini saya rasa impian semua keluarga muslim ya, termasuk saya dan bersama keluarga. Nah, sekarang ini fenomena yang saya hadapi, kebetulan semua anak-anak saya di pesantren, dan otomatis dalam segi mendidik itu jarak jauh lah seperti itu ya. Jadi hanya insya Allah seperti Ustaz katakan tadi, lewat sarana doa, ya sekali-sekali menjenguk anak-anak, dan teleponan dan sebagainya. Nah, terkadang yang jadi hambatan yang sering jadi yang jadi problema bagi saya secara pribadi sebagai ibu dari anak-anak yang mondok ketika liburan, Ustaz. Jadi mungkin ini problema seluruh, kalau saya dengar cerita dari teman-teman yang lain, umum lah. Sama. Nah, itu bagaimana Ustaz mengondisikan anak-anak ketika pulang ke rumah liburan? Kita berharap saat kumpul itu kita bahagia bersama, sakinah bersama seperti yang kita harapkan. Sholat subuh dibangunin, segera bangun, seperti itu ke masjid, segera ke masjid. Kadang dengan kondisi IT, dengan main HP dan sebagainya itu jadi hambatan kami sebagai orang tua. Mungkin ada trik-triknya, Ustadz. Mungkin itu saja. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya tipsnya sebetulnya cuma satu, sabar. Ya, tapi pengembangan sabar ini begini. Ya, saya juga kan santri dulunya. Waktu masih kecil, kalau pulang ya suka begitu. Oh, di dalam ini saya kasih tahu apa yang ada dalam jiwa anak ya. Ya, supaya benar. ibu ada bayangan. Jadi kalau kita tuh di pesantren dengan semua disiplinnya, wah, ruwet lah. Itu kalau udah mau pulang, seberat apapun koper ringan semuanya. Gitu. Tapi jika mau balik ke pesantren, seringan apapun rendang jadi berat semuanya. Itu ya, difahami dulu situasinya. Ya. Yang kedua, dalam mindset kami, pulang itu liburan. Gitu. Liburan itu happy. Iya. Happy itu bebas. Ya. Kalaupun nanti dimarahin nggak apa-apa. Papa mama pasti sayang lah, senang lah aku pulang gitu. Gitu ya. Tapi kan kadang-kadang anak kayak gini nggak tahu kalau emaknya susah gitu. Tapi ini saya ajak empati dulu. Ya, empati yang namanya anak-anak kan, jiwanya seperti itu kira-kira. Apalagi di pesantren nggak boleh megang HP, di rumah dapat. Nah, ya sudah, pakai selimut, tutup selimut, di dalamnya HP kan, nggak tahu sampai jam berapa, gitu. Ya, bangun-bangun tahajud, nggak juga ternyata. Ya, dalam kondisi seperti ini, saya cuma kasih suasananya. Tadi, oh berarti di dalam jiwa anak ini kalau pulang ini berarti liburan. Oh berarti kita harus masuk ke alam pikiran liburannya. Nah, liburan paling indah adalah bersama Allah, gitu. Liburan paling nikmat itu kalau kita tetap dibersamai Allah. Itu kalau udah jauh dari Allah nggak jadi liburan, kamu jadi susah. Nah, kita juga harus nyaman menyampaikannya. Jangan sampai yang salah besar. Kamu tuh kan anak pesantren. Ah ini berarti kebaikannya ibu hancurkan semuanya. Betul. Sering itu kalau kata itu keluar itu sangat menyakitkan. Dan setelah itu jangan berharap dia mau menampilkan jiwa pesantrennya di hadapan ibu. Karena ibu yang sudah menghancurkannya. Mama tuh ngajak kamu ke pesantren bukan supaya kayak begini. Supaya jadi anak. Nah, rupanya ibu nggak paham kalau anaknya lagi liburan. Tetapi kemudian salahnya si ibu dibakar semua gudang ini gara-gara ada satu tikus. Di dalam gudang berasnya itu dibakar satu gudang. Ini anak pesantren macam apaan sih? Nah, dia tidak mau lagi menampilkan disiplin kepesantrenannya.
Nah, hal-hal seperti ini yang harus dijaga dengan sabar. Syukur-syukur kalau ibunya tawadhu. Ya, tawadhunya gini, Bu. Saya punya teman. Dia tuh malu sama ibunya dan kemudian menjadi pengurus masjid yang terkenal sholat subuhnya itu. Tahu nggak gimana? Saya dengar dari ceritanya aja. Kok dia bisa sukses ya mengelola masjid yang kalau sholat subuh itu minimal 750 orang sampai 1.000 orang. Ya, di sebuah perkampungan. Jadi, punya Ustadz ada cerita, Ustadz. Saya tuh waktu SMA suka malu sama ibu saya. Kenapa? Setiap masuk bangunin saya sholat subuh, itu pasti udah pakai mukena. Nggak pernah nggak pakai mukena. Artinya walaupun ibunya lagi haid, nggak kesiangan juga. Ya tetap bangunin pakai mukena. Nggak dalam pakaian pakai daster gitu sambil marah-marah, nggak. Terus kalau saya keluar mau ke tempat wudhu, saya pasti melintasi sejadah ibu saya. Nah, itu pasti tuh udah agak berantakan itu. Jadi dia udah selesai dengan ibadah malamnya, tasbihnya, Qur'annya, udah ada di situ. Sampai akhirnya saya berpikir gini, Ustaz, ibu saya udah tua, sementara saya anak muda, kok saya kalah ya gitu. Nah, ini hikmah. Dan rupanya itu yang mengikat sampai dia tua. Ya, ini yang saya ceritakan ini nggak beda jauh umurnya sama saya. Dan berkesan sama sikap ibunya itu, yang sabar itu. Ya namanya bangunin anak-anak, apalagi anak laki-laki udah gede pula, badannya gede pula gitu. Ya, kadang-kadang ngajakin berantem gitu. Kalah badan bapaknya sama anaknya. Nah, tetapi dengan doa, dengan sabar. Waktu kita ketok pintu, Bu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Memang dia nggak jawab, tapi insya Allah ruhnya menjawab. Apalagi kalau sebelum tidur, ibu bilang, Assalamualaikum, buka kamarnya, usap kepalanya, cepet tidur ya sayang. Ya, jangan lupa sholat subuh ya. Ya, gitu. Tapi ibu sebetulnya sudah menyapa jiwanya. Jangan kecewa dengan ekspresi badannya. Kamu tuh ya, udah ibu ajak baik-baik, kok pagi gitu sih jawabnya. Gitu. Ya namanya anak-anak. Ini pengalaman pribadi ya. Anak-anak cowok dengan semua kenakalannya seperti itu, Bu. Nah dia tidur, insya Allah dengan pesanan. Khususnya juga para ayah nih. Cobalah ayah kalau pulang malam gitu ya, buka pintu kamar anaknya. Pura-pura nengok gitu, kalau dia tidur tinggalin, kalau enggak ya walaupun kita juga capek, pokoknya disentuh jiwanya, sentuh jiwanya ya. Kemudian masuk dalam kamarnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, insya Allah jawab tuh dia ruhnya. Bangunin, Assalamualaikum, as-salatu khairum minan naum. Bahwa dia bebal itu adalah sebuah keniscayaan, nggak apa-apa namanya juga lagi liburan. Sambil nanti ketika udah sadar baru kita kasih kesadaran. Nah, liburan paling indah itu adalah selalu bersama Allah dalam sholat. Liburan berkualitas itu adalah kalau tetap sholat berjamaah. Nah, ini waktunya melaksanakan disiplin yang di pesantren. Kalau di pesantren kan karena ada ustadz dong. Nah, kalau sekarang kan harus mandiri, nak gitu. Dan jadikan seluruh sudut ruangan rumah adalah situasi di mana dia merasa nyaman untuk menjalankan syariat-syariat agama Allah tanpa harus dengan ancaman dan tekanan, apalagi hujatan. Kita bentuk situasi seperti itu. Ini juga saya lagi belajar aja. Anak-anak saya ajar untuk belajar murojaah, menghafal di mana aja deh, pokoknya seluruh sudut ruangan rumah seperti itu. Ini mohon maaf nih saya mau ceritakan, Bu ya, tapi jangan disebarin data ini. Tapi udah tersebar ya kalau saya ngomongnya. 90% anak-anak yang belajar menghafal Quran itu lupa hafalannya. Termasuk yang di pesantren tahfidz. Apalagi yang metode cepat. 30 hari hafal Quran, 40 hari hafal Quran. Wah, ini udah korban semua lah, korban instan. Nggak bisa. Nabi aja mengamalkan Quran itu seumur hidup, Ibu. Ya, ketika ayat terakhir turun, ya udah nyawanya udah dekat itu.
Maka yang harus kita tanamkan sebagai penutup, ajarkan anak menikmati hidup dengan syariat agama Allah. Ajari anak untuk menikmati hidup bersama Al-Quran sepanjang masa. Jadi kata kuncinya adalah menikmati itu. Insya Allah anak ibu akan tumbuh kembang dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Kalau boleh ditutup dengan doa Ustaz, biar tambah berkah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau atas semua kekerasan hati, kekerasan lisan, ketajaman pandangan menusuk hati pasangan kami, ketajaman lidah kami yang menyayat hati orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Astagfirullah ya Allah. Jika ada disorientasi dalam rumah tangga kami, astagfirullahaladzim. Jika selama ini kami tidak mempunyai visi yang kuat dalam membangun keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, terhadap semua perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas sebagai suami, melampaui batas sebagai istri, perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas di dalam rumah tangga kami, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Maafkanlah khilaf dan salah kami. Terhadap perbuatan kami yang melampaui batas karena tidak bisa menjadi teladan kesalehan bagi anak-anak kami, ya Allah. Separuh dosa dan kesalahan anak kami adalah akibat kesalahan kami dalam mendidik mereka. Sehingga separuh kesalahan anak kami adalah dosa kami juga, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna jannati 'adnin nadkhulu wa man salaha min ahlina ya Rabb. Mampukan kami untuk membangun surga di dalam rumah tangga kami. Kuatkan kami untuk istiqamah membangun rumah di surga, ya Rabbana. Mampukan kami untuk menjadikan rumah kami sebagai permulaan surga kami, dan tempatkan kami masuk surga sekeluarga di surga Aden. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya bisa kami terapkan semuanya. Sama teman-teman, terima kasih sudah hadir. Ya, insya Allah kita akan belajar lagi sama Ustadz Bakhtir Nasir kalau beliau berkenan. Hadir insya Allah. Hadir. Semoga Ustadz sehat selalu, ya, keluarga sehat selalu, ya, dalam lindungan dan naungan Allah. Itu saja teman-teman dari saya, dari Ustadz. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.